Hari ini saya punya bakalan bonsai serut teman-teman. Nah sebelumnya bonsai ini juga sudah pernah saya posting ya. Cuman waktu itu ini saya buat untuk memperkenalkan ciri-ciri daripada bakalan pohon serut. Nah cuman untuk hari ini tadi di awal video sudah saya buat ini cuplikannya, situasi pohon ini dari bawah sampai dengan atas dan bentuk percabangan dan perantingannya. Nah hari ini rencananya saya bakal merapikan ini semua karena ini saya lihat masih berantakan ya, dan masih banyak cabang yang saya loss. Nah yang di loss ini bakal saya pruning dan akan saya arahkan. Nah seperti apa saya mengarahkan dan seperti apa saya dalam seleksi cabang dan ranting untuk teman-teman pemula yang baru mulai dalam membonsai seperti saya ini, mungkin kita bisa sama-sama belajar melalui channel bonsai kita. Maka itu jangan kemana-mana teman-teman, tetap stay di channel bonsai kita, dan teman-teman baru saja mampir silahkan di subscribe channel ini karena konten ini adalah konten berkelanjutan. Jadi saya ini cita-citanya mau buat video dari pohon ini, dari bahan sampai dengan nanti siap untuk dikatakan ini pohon bonsai. Jangan kemana-mana, tetap di bonsai. Oke ya teman-teman, ini mungkin langsung saja kita mulai proses pruning, karena untuk melihat nanti arah cabang ranting yang bakal kita gunakan lebih enak kalau kita pruning dulu. Nah untuk pohon serut ini saya punya dua cara pruning. Ini pruning biasa menggunakan gunting, nah atau langsung kita tarik ya, kalau serut ini aman. Nah tarik misalnya seperti ini. Nah cuman untuk serut karena ini masih kita loss, maka ini saya sisakan di bagian ujung biar dia nggak stop pertumbuhannya. Jadi ini langsung kita mulai kita kita cabut terlebih dahulu. Dan kalau saya biasanya pruning itu saya dari bawah biar yang jatuh dari atas itu dia langsung ke ini yang nggak nyangkut-nyangkut. Nah untuk bahan serut sendiri yang saya miliki ini saya dapat dari teman saya, teman komunitas pendongkel di Lampung. Nah waktu itu dia nawarin saya kalau dia bisa dongkel, dan saya suka, walaupun tadi kalau teman-teman lihat di depan bentuk kakinya ini enggak karuan ya, tapi saya suka dengan ada dua cabangnya ini twin, semi twin, makanya saya mau ngambilnya dan saya mau ngerawat pohon ini. Dan untuk teman-teman dalam memilih bahan bonsai, saya sarankan untuk menentukan dari kaki hingga ke atas ini sudah tahu dulu konsepnya seperti apa, bakalan bonsai yang akan kita miliki ini mau pakai gaya apa. Dan untuk ini teman-teman, ketika ada yang liar-liar tumbuh di ini langsung kita eksekusi ya, jangan kita biarkan biar nutrisinya nggak terbagi. Kalau dibiarkan takutnya nutrisi terbagi, maka dia menghambat pertumbuhan yang di atas. Nah, langsung kita hajar ya. Pohon ini sebetulnya banyak mengalami setting ulang dari percabangan sampai dengan perantingan, karena ini belum perantingan, sebetulnya masih percabangan. Dari ukuran ini juga ini belum seimbang ya, cabang ini dengan batang utamanya belum seimbang, maka masih saya loss. Dan kalau saya pribadi dalam proses loss ini saya buang semua, hanya saya sisakan ini karena nanti juga ini bakal saya ambil cuma sedikit, paling ya segini lah.
dari panjang saya cuma ambil segini. Ketika batang ini sudah sesuai ya, nanti baru kita press, baru dia bentuk perantingan. Maka bagian atas ini juga sebetulnya nanti menyusul ketika bawah dulu sudah jadi. Nah, atas lebih enak kita dalam mengaturnya. Saya punya 2 bahan serut. Nah, rencananya setelah konten yang ini saya akan buat konten untuk serut yang satunya. Itu juga sudah mulai gondrong, sudah mulai mau saya seleksi juga mana yang cabang-cabang liar yang mau saya hilangkan, biar proses penglosan dan pembesaran batangnya dapat lebih maksimal. Maka teman-teman yang belum subscribe channel bonsai kita, silahkan di subscribe, karena channel kita ini continue ya. Jadi kita banyak sharing, banyak ngobrol, dan bisa kita lihat perkembangan dari bakalan bonsai yang saya miliki. Karena teman-teman sebetulnya subscribe itu kan nggak susah-susah amat. Nah, biar konten ini bermanfaat dan teman-teman bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe. Karena sungguhnya manusia yang diciptakan Tuhan itu adalah manusia bermanfaat bagi manusia lainnya. Oke, jangan kemana-mana, simak video kita sampai habis. Karena kalau sepotong-sepotong takutnya jadi salah penafsiran dan gagal paham teman-teman. Jadi nggak baik itu kalau setengah-setengah, itu kan dia harus maksimal. Nah, ini saya masih pakai gunting untuk bagian atas karena masih kecil ya, nggak bisa saya tarik. Kecuali serut-serut yang sudah besar, saya biasanya langsung seperti ini. Ya. Nah, apalagi kalau yang besar dia lebih enak, dia nggak nyatu-nyatu, lebih enak kita nariknya. Mungkin teman-teman di rumah yang punya serut yang sudah lumayan besar bisa pakai cara seperti itu. Nah, cuman kalau serut saya ini belum bisa karena masih terlalu kecil. Untuk hama sendiri yang sering saya alami di pohon serut ini kutu putih ya. Mungkin karena tempat saya juga agak teduh, maka kutu putih lebih sering dia muncul. Sebenarnya dengan cara pruning pakai gunting ini lebih lambat, karena kita harus hati-hati, takutnya salah potong. Kita bukan potong daun, malah potong ininya, cabang atau rantingnya. Maka disarankan ketika teman-teman pakai gunting, itu hati-hati. Nah, malah slip-slip jari kita yang gunting. Jadi kita tambah repot kalau sampai jari kita yang kena gunting. Nah, untuk yang ini cabang yang ini bakal saya buang karena kita bakal ngambil dari sini. Teman-teman, ini bakal saya tarik lagi ke belakang. Nah, kenapa saya buang? Karena ini lebih besar daripada ini. Nah, ini bakal ketinggalan ini. Yang ini bakal ketinggalan karena lebih besar, maka ini nanti akan saya buang. Ditambah ini back ya, ini bagian belakang, maka nggak terlalu jadi perhatian. Ini saya buang.
kemungkinan kalau ini yang akan saya tarik ke belakang. Sementara waktu ini akan kita los dulu. Atau kalau ini nanti kelamaan saya bakal pakai ini untuk bagian sini ya. Sebenarnya serut ini lebih enak ya, lebih mudah karena enak narik-nariknya. Perantingan dia cukup banyak, maka enak kita untuk menentukan kita mau yang mana. Jadi teman-teman gak usah khawatir, jangan takut, karena yang kita kejar hari ini bukan cepat kecil, tapi keseimbangan ya dalam bonsai. Ya oke teman-teman, jadi inilah hasil setelah saya pruning bahan bonsai serut yang saya miliki. Nah ini belum saya kawat ya, ini. Nah ini masih saya los semua. Karena karena ini masih batangnya masih hijau, maka saya pikir ini belum cocok untuk kita kawat. Kalau kita kawat yang ada bukannya dia malah lurus atau sesuai dengan yang kita harapkan, ya malah patah ataupun mati ranting ya. Maka ini masih saya los. Nah kemungkinan 2 minggu atau 1 bulan ke depan ini baru saya lakukan pengawatan dan pengarahan kepada bakalan bonsai yang saya miliki ini. Nah ini teman-teman, ini bakalan bonsai yang saya miliki ini, pohon serut ini banyak pengulangan dalam program cabang ya. Nah dapat kita lihat nih, saya lebih dekat ini. Cabang yang ini kalah besar dengan yang ini ya. Nah jadi ini masih saya los. Nah kenapa ini kok bisa kalah besar yang bawah dengan yang atas? Nah harusnya kan pohon itu dia lebih besar yang di bawah dibandingin yang di atas. Nah ini karena
sebelumnya dengan teman saya itu dia sudah dipotong. Dia belum waktu dipotong, dia sudah dipotong. Nah maka ketika pohon sudah dipotong dia bakal mecah dua ya. Nah ini mecah dua seperti ini. Nah makanya saya ulang, ini saya los, saya biarkan liar. Nanti ketika sudah cukup, nah maka saya press lagi, biar lebih pendek ya, nanti menyesuaikan untuk ukurannya. Nah ini bisa kita lihat semuanya sudah di press sebelumnya dengan teman saya itu, maka saya ulang semua. Nah ini juga nih, ini sudah di press maka dia mecah dua. Nah ini juga sudah di press ya, ini sudah di press mecah dua, tapi saya ulang semua karena dia nggak ideal, dia nggak seimbang, maka ini harus kita ulang. Nah ketika kita mengulang seperti ini butuh waktu lagi yang cukup lama daripada kita ngelos dari awal. Nah ini nanti mungkin perbandingannya dengan cabang yang ini ya, ini kan baru tumbuh dan ini kan saya los, dan nanti bakal saya kasih videonya kepada teman-teman ketika batang yang itu sudah mulai, cabang yang itu sudah mulai membesar. Nah ini rencananya ini bagian backnya, dan untuk bagian muka sementara waktu saya memilih yang ini muka, ini tangan pertama, ini tangan kedua, ini kiri kanannya, ini cabang. Nah ini bentukan lagi ya, ini bakal jadi trapnya di sini, nanti ada trap belakang, dan ini bakal saya jadikan top satu dan ini top juga. Jadi ada dua top nanti sebagai penopang. Nah ini bakal ke atas, ini bakal ke atas, dan yang ini bakal jadi top juga ke sini ya. Jadi topinya ada dua nanti, jadi twin. Nah ini penampakannya. Oke guys, jadi itu tadi cerita saya hari ini tentang bonsai bayi. Kenapa saya bilang bayi? Ini batang aja yang besar, tapi yang lainnya masih pada kecil semua, maka saya bilang ini bayi. Nah jadi prosesnya masih panjang. Saya perkirakan butuh waktu ya 5-6 tahun lah untuk untuk pohon yang dapat maksimal masuk gelanggang kontes. Nah maka ini kita masih banyak ya hal yang harus kita pelajari, hal yang masih harus kita kembangkan melalui pohon ini. Nah jadi untuk teman-teman yang baru saja mampir, silahkan di subscribe channel kita ini, dan teman-teman yang lain tetap stay, karena bonsai kita akan terus memberikan update perkembangan dan informasi-informasi di seputaran bonsai. Karena karena namanya hobi ini ya emang harus terus kita kembangkan biar jadi matang ya kita dalam menghobi itu. Mungkin sampai di sini dulu cerita kita. Nanti 2-3 bulan ke depan, mungkin sebulan ke depan, nanti ini bakal saya lakukan pengamatan. Saya nunggu sampai batang ini, cabang ini warnanya coklat dulu ya, biar dia agak keras. Kalau masih hijau gini saya takut dia bukannya malah lurus, dia malah patah. Maka kita sabar dulu, kita tunggu dulu sampai dia menjadi coklat, baru kita mulai wiring, kita kawat dan kita lakukan pembentukan. Nah ini masih banyak semua yang saya los semua, karena belum bisa itu kita potong ataupun kita wiring. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari video yang saya share pada hari ini. Apabila video saya ini ada manfaatnya untuk teman-teman, nah maka saya persilahkan untuk teman-teman share ke media sosial, ke teman-teman pembonsai lainnya, biar pembonsai pemula seperti kita ini dapat terus berkembang dan makin makin suka dengan bonsai. Jangan lupa untuk terus pantengin channel bonsai kita, diklik lagi subscribe-nya. Salam satu hobi, salam bonsai.